Selamat siang kami ucapkan kepada Bapak, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu menyelesaikan masalah dengan cara computational thinking dengan judul Keterbatasan Fasilitas Belajar selama mengikuti PJJ. Namun sebelum kami memaparkan hasil kerja kami, alangkah baiknya jika kami memperkenalkan diri. Nama saya Abraham Wiradapane dan teman saya Maria Sepia Purba. Dan nama saya Samuel Tenal Sianipar. Dan nama saya Edric Ernest Sinaga. Nama saya Tria Jessica Tampu Bolon. Baik, kami akan melakukan presentasi kami. Latar belakang tentang judul kami yaitu keterbatasan fasilitas belajar selama mengikuti PJJ. COVID-19 mengakibatkan banyak dampak negatif terutama pada proses belajar mengajar. Pada awalnya dilakukan dengan cara bertatap langsung, tetapi setelah datangnya COVID-19, pembelajaran dilakukan dengan cara jarak jauh. Kami juga melakukan survei terhadap pelajar dan dari SD hingga mahasiswa. Pada survei yang kami lakukan, banyak faktor yang menghambat proses pembelajaran. Tidak hanya pada proses pembelajaran, tetapi orang tua juga kewalahan melihat situasi dan kondisi sekarang ini. Dengan hal ini, kami menemukan suatu permasalahan mengenai keterbatasan fasilitas belajar selama pembelajaran jarak jauh. Adapun faktor-faktor permasalahannya, yang pertama yaitu faktor jaringan internet yang kurang stabil, yang kedua faktor biaya, dan yang ketiga faktor lingkungan. Yang berikut adalah dekomposisi keterbatasan fasilitas pelajar. Yang pertama adalah jaringan. Setiap mahasiswa pasti memiliki jaringan yang baik dan jaringan yang buruk. Dan tidak semuanya memiliki jaringan yang baik dan jaringan yang buruk. Dikarenakan kondisi lingkungannya kurang baik. Yang kedua, ada biaya, yaitu biaya elektronik dan biaya kuota. Biaya elektronik seperti handphone dan laptop. Tidak semuanya mampu membeli handphone dan laptop karena gaji orang tua minimalis. Dan yang kedua, biaya beli kuota. Kuota di setiap daerah harganya berbeda, sehingga dapat memberatkan beban mahasiswa yang tinggal di daerah terpencil. Yang ketiga, lingkungan. Pelajar juga dapat mempengaruhi proses pembelajaran dengan lingkungan yang tidak mendukung, sehingga sangat sulit melaksanakan pembelajaran dengan baik. Yang selanjutnya adalah abstraksi. Kita ketahui bahwa abstraksi adalah proses memfilter atau menyaring informasi-informasi yang tidak perlu kita ketahui dalam menyelesaikan suatu masalah. Masalah yang kita dapat adalah keterbatasan fasilitas belajar selama mengikuti PJJ. Maka di sini kita mendapatkan masalah keterbatasan fasilitas tersebut. Yang pertama, lingkungan yang kurang kondusif. Yang kedua, kendala dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, biaya kuota internet. Yang keempat adalah membersihkan rumah pada saat PJJ. Yang kelima adalah biaya alat elektronik. Yang keenam, pacaran pada saat PJJ. Yang ketujuh, jaringan yang tidak mendukung. Yang kedelapan, tidak membawa buku catatan. Maka yang terabstraksi adalah yang pertama, membersihkan rumah pada saat PJJ. Yang kedua, pacaran pada saat PJJ. Yang ketiga, tidak membawa buku catatan. Mengapa yang ketiga tersebut terabstraksi? Karena yang ketiga tersebut tidak termasuk dalam keterbatasan fasilitas belajar selama mengikuti PJJ. Baik, selanjutnya yaitu bagian solusi keterbatasan fasilitas. Yaitu ada 5. Yang pertama, pemberian paket internet gratis dari pemerintah. Dengan adanya pemberian paket gratis dari pemerintah,
semua mahasiswa atau pelajar dapat terbantu dari soal biaya untuk membeli kuotanya. Dan yang kedua yaitu rutin membuat jadwal belajar mandiri. Dengan membuat jadwal belajar mandiri, kita bisa dapat memanajemen waktu yang kita punya. Dan yang ketiga yaitu menggunakan aplikasi belajar. Dengan menggunakan aplikasi belajar, ini dapat membantu kita dalam memahami pelajaran yang kurang mengerti atau mencari sumber-sumber informasi lainnya. Dan yang keempat yaitu mencari lokasi belajar supaya fokus saat mengikuti kuliah daring. Ini merupakan poin yang sangat penting, yaitu kita harus memilih lokasi yang sangat strategis atau mendukung saat mengikuti kuliah daring kita agar bisa tetap fokus. Dan yang kelima yaitu komunikasi yang baik antara pelajar dan pengajar. Dengan adanya komunikasi yang baik antara pelajar dan pengajar, maka dapat membuat pelajar menjadi mudah, maksudnya bisa memahami pelajaran, dan si pengajar juga mengetahui tingkat yang dimengertinya, tingkat yang dia mengerti si pelajar dalam materinya. Terima kasih. Kesimpulan. Setelah kami membagi-bagi masalah, memfilter masalah dan memberikan solusi, kami menyimpulkan bahwa selama PJJ berlangsung, maka kita perlu berpikir secara kritis dan mempunyai inisiatif dalam memecahkan suatu persoalan yang kita alami. Jika daring ini masih tetap dilanjutkan, maka kita harus bisa mengatur dan mengendalikan emosi kita agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Selama PJJ berlangsung, banyak kesulitan yang dihadapi oleh para pelajar, terutama pada ketersediaan fasilitas. Di mana kita ketahui bahwa dengan terbatasnya fasilitas belajar akan menghambat proses pembelajaran. Namun sudah banyak kasus pelajar yang tidak dapat mengikuti pembelajaran karena kekurangan fasilitas. Kita sebagai pelajar tentunya harus bijak menyikapi ini. Dan adanya campur tangan pihak pemerintah juga harus dimuat, seperti memberi bantuan paket gratis, memberikan media elektronik pada pelajar yang memang membutuhkan, sehingga keterbatasan fasilitas belajar tidak menjadi hambatan lagi. Baiklah, sampai di sini presentasi tugas kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.